Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi Bu. Oke. Bagaimana keadaan hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Oke. Coba Ferdi. Ferdi tolong pimpin berdoa dulu, Fer. Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Ferdi. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan lancar. Hari ini yang masuk ke room 26 orang. Jadi ada teman kalian beberapa yang berhalangan hadir. Oke. Ada yang tahu siapa kira-kira yang belum hadir hari ini? Ini yang sudah ada tuh Anggi, Anggun, Belinda, Dayang, Dita, kemudian Dini Putri, Esa, Fajar, Ferdi, Ibran, Hikmah Putri. Pertemuan yang sebelumnya kita pernah membahas mengenai negara maju dan negara berkembang. Kemudian ada materi yang sudah dibagikan juga yang sudah kalian pelajari. Materinya bisa dari YouTube dan dari buku maupun dari LKS yang sudah kalian punya. Kira-kira pada saat kalian mempelajari negara maju dan negara berkembang yang materinya sudah dibagikan itu ada kesulitan nggak? Tidak Bu. Tidak Bu. Tidak ada. Oke. Kalau misalnya kalian lihat Indonesia itu kan kalau di Jakarta banyak gedung-gedung bertingkat ya. Iya Bu. Kemudian di Pontianak pun banyak gedung-gedung bertingkat. Kalau kalian melihat seperti itu, bagaimana? Pernah ke Jakarta ya mungkin ya? Jakarta itu merupakan implementasi dari Indonesia misalnya. Kalian melihat Jakarta, ciri negara materi yang sudah kalian pelajari. Satu orang satu saja. Kira-kira angkat tangannya dulu baru negara maju yang silakan. Satu, pendidikannya rendah Bu. Yang pertama pendapatan per kapita tinggi. Oke. Tingkat pendapatan per kapita rendah. Tingkat pendapatan per kapita rendah. Tingkat pendidikannya tinggi. Kemudian apalagi Pengangguran yang tinggi. tadi pengangguran tinggi, risik, pendidikan, bekerja di sektor industri. Pembangunannya belum merata. Bagus Ferdi. Fajar. Bergantung pada Bergantung pada alam. Kemudian siapa lagi yang mau menambahkan? Pendapatan per kapitanya tinggi Bu. Oke, Kenny. Sudah. Setelah Kenny ada lagi. Sistem pendidikan yang baik, standar hidup yang tinggi, Kegiatan impor lebih modal tinggi negara daripada melebihi ekspor. kebutuhan, Kayak lebih banyak Oke, kegiatan impor. pada negara lain. Oke, bagus. Paulina, dengan Persediaan lahan materi kerja dan yang tenaga sudah kerja kalian yang pelajari, seimbang. kira-kira ciri-ciri negara, kalian kesulitan nggak dalam memahami ciri-ciri negara maju dan berkembang? Tidak terlalu lumayan. Oke. Kalau kalian sudah bisa menyebutkan ciri-cirinya, kira-kira negara mana yang termasuk negara maju dan negara berkembang? Dimulai sebutkan negaranya, ini dari negara maju dulu ya. Mulai dari Nur Asmah. Silakan. Dini, Yang Bu. lain. Silakan. Ini Bu. Ini silakan Cin. Benua Amerika contohnya Amerika Serikat sama Kanada Bu. Oke,
Amerika Serikat dan Kanada. Ada Amerika Utara dan ada Amerika Selatan. Amerika Utara itu cenderung negaranya adalah negara yang maju, sedangkan Amerika Selatan itu termasuk negara-negara yang berkembang. Selanjutnya, negara maju dari benua Eropa. Jadi hampir semua negara di Amerika Selatan itu adalah negara berkembang. Kalau di benua Asia, Indonesia, Korea Utara, Nepal, Korea Utara, Nepal, Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, India, Iran, Papua Nugini, Papua Nugini. Oke. Selanjutnya, siapa yang mencoba mau membacakan hasil pekerjaannya yang di tabel 2? Di tabel 2, pilih negara yang kalian sukai, pilih negara yang menurut kalian menarik. Fajar, silakan Fajar. Saya pilih negara Jepang, Bu. Silakan. Alasannya merupakan negara yang kaya akan keragaman tradisi dan kebudayaan. Setuju Ibu. Jepang adalah sebuah negara kepulauan di Asia Timur, letaknya di ujung barat Samudra Pasifik di sebelah timur Laut Jepang, dan bertetangga dengan Republik Rakyat Tiongkok, Korea Selatan, Rusia, dan paling utara berada di Laut Okhotsk dan wilayah paling selatan berupa kelompok pulau-pulau kecil di Laut Tiongkok Timur, tepatnya di sebelah selatan Okinawa yang bertangga dengan Taiwan. Luas negara Jepang yaitu 370.370 km. Jepang terdiri dari 6.852 pulau dan menjadikannya sebagai negara kepulauan. Sebagian besar pulau Jepang bergunung-gunung dan sebagian di antaranya merupakan gunung berapi. Penduduk Jepang berjumlah 128 juta orang dan berada di peringkat ke-10 negara berpendudukan terbanyak di dunia. Sebagai negara maju di bidang ekonomi, Jepang memiliki produk domestik bruto terbesar nomor 2 setelah Amerika dan urutan 3 besar. Penduduk Jepang memiliki standar hidup yang tinggi, peringkat ke-8 dalam indeks pembangunan manusia dan angka harapan hidup tertinggi di dunia. Menurut perkiraan PBB, dalam bidang teknologi, Jepang adalah negara maju di bidang telekomunikasi, permesinan, dan robotika. Bu. Oke, terima kasih Fajar. Jadi, tadi apa yang sudah dikatakan Fajar, Jepang itu salah satu negara yang sangat menjunjung tinggi tradisi. Ya, sangat menjunjung tinggi tradisi. Namun di sisi lain, negara Jepang adalah negara yang mempunyai penguasaan ilmu teknologi yang sangat tinggi. Jadi balance kedua-duanya itu berjalan secara seimbang. Jadi sangat menarik sekali negara Jepang ini. Ini ada banyak yang mematikan ini ya, mematikan kameranya ya. Oke, coba dibuka dulu. Dibuka dulu kameranya. Bu, kamera kami tak hitam, Bu, bentuknya tak kelihatan. Oke, tidak apa-apa. Dibuka dulu kameranya. Ya, Bu. Jadi ini kita kan sudah hampir ini ya 30 menit. 30 menit kita diskusi. Sekarang coba lihat, buka kameranya semua. Buka kameranya, Ibu mau lihat kalian. Kita akan mencoba melakukan teknik stop. Berhenti sejenak. Buka kameranya, ada yang sedang jalan, semuanya duduk. Oke, Gibran, tolong Gibran dilihatkan. Saya pilih. Oke ya. Sekarang pejamkan matanya, kemudian di sini ya setelah hembuskan nafasnya dengan teratur. Tarik
nafas dalam-dalam dari hidung, semuanya belum memejamkan mata itu. Tarik nafasnya dari hidung, dalam-dalam. Ambil lebih tipis tapi. Tarik nafasnya dalam-dalam. Dari hidung, keluarkan. Oke, sudah? Oke ya. Membayangkan apa kalian tadi? Ada yang ngantuk, pengen tidur malahan ya. Oke ya. Jadi bisa konsentrasi lagi ya belajarnya ya. Apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju? Kanada dan Indonesia sama-sama negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, ya, dan mempunyai luas negara yang sangat luas. Apa kira-kira yang bisa dipelajari Indonesia dari Kanada? Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Bu. Oke, bagus sekali. Ini tadi siapa yang jawab? Ini. Ya. Oke, Sepia, bagus sekali ya jawaban Sepia. Berarti kemajuan suatu negara itu salah satunya terletak pada sumber daya manusianya. Ya, dan contohnya aja Singapura ini. Singapura itu adalah negara yang kecil, yang tidak mempunyai sumber daya alam, tapi Singapura menjadi salah satu negara maju di dunia. Karena apa? Karena sumber daya manusianya yang sangat luar biasa. Ini yang perlu dipelajari oleh Indonesia. Ya, jadi kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah kesimpulan kita hari ini, pelajaran ini adalah negara maju adalah negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Oke, bagus sekali ya. Salah satu indikator negara maju adalah negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Oke, itu yang perlu ditanamkan oleh semua negara apabila ingin menjadi negara maju. Oke, terima kasih Ferdi, kesimpulannya bagus sekali. Terus Ibu, kalau misalnya pelajaran kita diskusi seperti ini, kira-kira bagaimana? Kalau setiap pelajaran kita diskusikan seperti ini, bagaimana? Apa yang bisa kalian pelajari hari ini? Belajarnya menarik apa perlu ditingkatkan lagi? Menarik. Oke ya, menarik. Karena semua siswa bisa belajar untuk berpendapat. Ya, baik. Jadi untuk persiapan kalian ujian sekolah, kalian pelajari materi kelas 10 dan kelas 10, 11, dan 12. Sebentar lagi kalian ujian sekolah. Dan Ibu ucapkan selamat bagi yang sudah diterima SNPTN. Bagi kalian yang belum, masih ada SBMPTN, masih ada pendaftaran sekolah kedinasan, dan masih banyak lagi. Tetap semangat dan tetap berjuang. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian sukses semua untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini. Coba Rizky Pratama dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky Pratama. Oke, terima kasih untuk kehadiran belajarnya hari ini. Mudah-mudahan kalian sukses ke depannya. Oke, Bu Aris, sekian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera untuk kita semua. Saya Fitri Sulistianingrum dari SMA Negeri 9 Pontianak. Perkenankan saya menyampaikan hasil refleksi pembelajaran geografi yang sudah kami lakukan dengan pembelajaran daring. Pada pelajaran geografi kali ini, materi yang digunakan adalah materi interaksi negara maju dan negara berkembang. Kegiatan ini relatif berjalan dengan lancar. Siswa mengikutinya dengan baik. Pada awal pembelajaran, pada bagian pendahuluan, guru sudah melakukan apersepsi berupa salam, doa, absensi, stimulus, kemudian menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Untuk bagian inti, banyak menggunakan tanya jawab guna menggali pemahaman siswa tentang karakteristik negara maju dan negara berkembang. Di saat siswa mengalami kebosanan, guru menerapkan teknik stop untuk mengembalikan fokus atau konsentrasi siswa dalam belajar. Pada bagian penutup, guru dan siswa membuat kesimpulan dan merefleksi pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Yang sudah dilakukan guru dalam pembelajaran kali ini adalah siswa diberikan kebebasan memilih sumber belajar yang sesuai dengan profil belajar masing-masing. Siswa diberi kebebasan dan kesempatan berpendapat. Selain itu, siswa juga dapat memilih sendiri negara yang akan mereka bahas pada saat presentasi. Untuk tetap menjaga konsentrasi siswa, guru menggunakan teknik stop. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan adalah kemampuan dan kesiapan siswa dalam mengemukakan pendapat. Fokus atau konsentrasi siswa dalam belajar yang masih belum kondusif. Manajemen waktu yang tidak sesuai dengan harapan karena belum semua siswa mempresentasikan hasil kerjanya. Beserta teknik stop yang dilakukan belum terlaksana dengan maksimal. Sedangkan karena pembelajaran ini adalah pembelajaran daring, maka guru sulit sekali untuk mengontrol siswa apakah tetap dalam pembelajaran seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan yang pertama atau belum. Harapan saya untuk kedepannya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta pembelajaran sosial emosional di mana siswa dan guru di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif, kemudian dapat mengelola emosi, ada rasa empati, dan dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Demikian refleksi pembelajaran dari materi interaksi negara maju dan berkembang. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kami mohon masukan dari Bapak, Ibu, guru semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.